Gupta, Jaya, Susmasi. Hai everyone, welcome to Om Brewok Stories. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film yang berjudul Ma Behen, keluaran tahun 2026. Film ini menceritakan seorang janda yang gak sengaja membunuh seorang cowok di rumahnya. Dengan bantuan kedua putrinya, mereka berencana menghilangkan jasad itu dengan berbagai macam cara. Tapi alangannya ada aja. Dari situlah misteri demi misteri mulai bermunculan yang menguak fakta-fakta baru. Udahlah, nggak usah pakai banyak kejang cincong, langsung aja bemper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan seorang cewek yang lagi asik main game menggal-menggal kepala. Tak lama kemudian, Yaya pun dipanggil masuk ke dalam klinik. Rencananya dia ingin mengikuti program bayi tabung. Namun Bu Dokter bertanya kenapa suaminya tidak ikut. Untuk proses bayi tabung, kedua belah pihak harus hadir. Jaya beralasan kalau suaminya lagi sibuk, jadi dia datang sendiri. Tapi tiba-tiba suaminya yang bernama Manas menelpon. Dia bertanya di mana si Jaya pergi. Ini orang-orang rumah udah pada kelaparan, pengen minta dimasakin sama si Jaya. Walaupun awalnya tidak diizinkan sama Bu Dokter, akhirnya dokter itu pun luluh. Namun pas tahu kalau biaya program bayi tabung itu sebesar Rp550.000, ya sekitar 100 jutaan rupiah lah. Jaya pun langsung bingung sendiri karena uang sebanyak itu dia tuh nggak punya. Di tempat lain diperlihatkan emak-emak semok yang bernama Reka. Diceritakan kalau ibunya si Jaya itu bekerja di sebuah toko miras. Setelah mereka pembukuan dan mengambil uang, dia pun langsung pergi pulang ke rumah. Di lain tempatnya lagi diperlihatkan adiknya si Jaya yang bernama Susma. Cita-citanya pengen jadi selebgram. Tapi konten-kontennya pasti nggak jauh-jauh dari hal-hal mesum. Susma juga sering melakukan live bareng sama kakak iparnya, si Manas, untuk mendulang penonton. Tapi udah melakukan berbagai macam cara untuk viral, yang Susma dapatkan malah hujatan. Dia itu dianggap sebagai cewek nakal dan liar oleh para penonton-penontonnya. Sesampainya di rumah, adik iparnya si Jaya yang kembar 3 langsung minta dibuatin roti. Bisa dibilang kehidupan Jaya itu lebih mirip sebagai ART daripada istri. Semua hal, dari masak, bersih-bersih, dan lain-lain, Jayalah yang harus menghandle. Sedangkan Manas itu pengangguran. Dia itu hidup cuma gara-gara orang tuanya yang kaya. Di malam itu, tiba-tiba Reka menelpon si Jaya sambil nangis-nangis. Reka bilang dia sangat takut dan meminta si Jaya untuk segera pulang. Jaya yang bingung, langsung menelpon si Susma. Akhirnya mereka bertiga pun teleponan bareng. Intinya sih, Reka meminta kedua putrinya untuk pulang karena ada sesuatu yang sangat mendesak. Reka menjelaskan kalau Tuan Gupta, tetangga depan rumah mereka, meninggal. Lah, kalau dia mati kenapa emaknya yang heboh? Bangkainya Gupta itu mati di rumahnya si Reka. Sontak aja mereka berdua pun langsung pada kaget. Nah, pada penasaran gak sama keluarga ini? So, kita pun diceritakan soal latar belakang keluarga si Reka. Kalau di film-film lain kan naratornya tuh nggak diliatin ya. Kalau di film ini tuh naratornya pengen eksis. Mas-mas narator menceritakan, beberapa puluh tahun yang lalu, suami Reka yang bernama Sukumaran membawa pulang si Reka ke rumahnya. Kedatangan si Reka membuat seisi komplek langsung pada heboh. Cowok-cowok pada tegang semua ketika melihat kesemokannya si Reka. Sedangkan para cewek-cewek pada heboh karena takut suami-suami mereka tergoda dengan kesemokannya si Reka. Semenjak saat itu, suasana komplek pun menjadi berbeda drastis setelah kedatangannya si Reka. Di depan rumahnya, Reka melihat cowok keker yang bernama Gupta. Gupta itu terkenal sebagai orang alim dan gak neko-neko. Dari semua cowok di komplek, hanya Gupta lah yang gak tergoda sama sekali sama si Reka. Hal itu membuat si Reka jadi penasaran. Dia itu sering menggoda si Gupta dengan sifat centil dan lenjehnya. Gak cuman itu, Reka juga sering menjemur kutang-kutangnya biar dilihat banyak orang. Seiring berjalannya waktu, reputasi Reka pun mulai tersebar. Bahkan ada tetangga yang nyewain rumahnya buat hanya bisa melihat si Reka yang lagi mijitin suaminya di loteng. Tetap aja, Gupta itu gak pernah tergoda. Bahkan dia itu jijik dengan tingkah lakunya si Reka. Sampai suatu hari ada konsleting listrik yang menyebabkan Sukumaran dan ibunya tewas kesetrum. Tapi kok posenya gitu, nggak penting deh. Nah, diketahui kalau Sukumaran itu ternyata punya hutang kepada si Gupta dengan jaminan rumahnya. Aslinya sih Gupta itu bisa aja mengusir si Reka dari sana. Tapi karena hatinya itu lembut, baik hati dan gak tegaan, Gupta mengizinkan si Reka untuk tetap tinggal di rumah itu.
karena Reka sedang mengandung si Jaya. Waktu pun berlalu dengan cepat. Semakin lama, reputasi Reka pun semakin buruk di mata orang-orang. Orang-orang juga mulai menyebut si Reka sebagai penyihir, karena paras cantiknya tidak menua sama sekali, tetap aja semok. Tak lama kemudian, Jaya pun sampai di rumah. Pas diliatin mayatnya si Gupta, Jaya pun kaget banget. Kok bisa ini orang numpang mati di sini? Pas lagi tegang-tegangnya, Susma itu malah dobrak pintu, kayak nggak punya dosa sama sekali. Udahlah, intinya Jenia, mereka itu bingung mau diapain tuh mayat si Gupta. Jaya dan Susma pun bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa ini orang bisa numpang mati di rumah ini? Ya udah, Reka pun cerita kalau tadi malam pas Reka mau tidur, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Ternyata itu adalah si Gupta. Seketika Gupta langsung nyosor dan berbuat tidak senonoh. Reka yang kaget langsung refleks mendorongnya. Sialnya, Gupta itu malah kejengkang dan kepalanya kejedot lemari. Pas dicek, udah banyak darah di sana dan dia juga udah nggak bergerak. Udah deh mati, ceritanya sih gitu. Lah, Jaya Susma pun nggak percaya begitu aja dong, karena emaknya ini ceritanya kayak lagi main-main. Apalagi Gupta ini terkenal orang yang sangat alim, nggak mungkin dia melakukan hal tak senonoh ke orang yang paling dia benci. Karena kondisinya udah kayak gini, mereka pun menyarankan memanggil polisi aja. Tapi Reka bersikeras jangan melibatkan polisi. Reka itu malah punya ide nyeleneh. Karena nggak ada orang yang tahu Gupta mati di sini, Reka meminta bantuan dua anaknya untuk membuang jasad si Gupta di sungai. Makanya dia meminta si Jaya membawa mobil. Lait dan nih mak-mak psikopret. Susma dan si Jaya jelas saja nggak mau, karena pasti istrinya si Gupta yang bernama Geta akan menyadari kalau suaminya itu hilang. Keesokan harinya, Geta itu udah kepo aja karena ada mobil di depan rumahnya si Reka. Dia mengira kalau Reka udah dapat mangsa baru. Untung aja tukang susu bilang kalau putri-putrinya si Reka baru aja pulang. Nah di rumah, Geta nanya ke anak keduanya yang bernama Babul di mana ayahnya. Tapi ini mas-mas gemoy cuman geleng-geleng aja. Geta juga nanya ke Goli, anak pertamanya. Tapi jawabannya juga sama, dia tuh nggak tahu bapaknya kemana. Nah pas si Geta menelpon HP-nya si Gupta, Reka dan yang lain pun langsung kaget. Kambingnya pas mengecek chat dari si Geta, ternyata Gupta itu lagi berantem sama istrinya. Dia tuh kabur dari rumah, padahal sebentar lagi pernikahan Goli akan segera digelar. Jelas emak anak ini pun jadi sumringah. Ini bisa jadi alasan mereka membuang mayat tanpa diketahui siapapun. Nah di luar, Jaya pun ditelepon oleh si Manas. Manas itu ngamuk-ngamuk karena si Jaya pergi tanpa izin. Jaya yang bingung ngibul kalau ibunya lagi sakit, makanya dia pergi tanpa ngasih tahu. Pas lagi tegang-tegangnya, Jaya malah disatronin sama polisi. Tambah panik lah si Jaya, mengira kalau mereka itu udah ketahuan. Kambingnya itu adalah si Maheswari, sahabat kecilnya si Jaya yang sekarang udah jadi inspektur polisi. Mahes ini adik dari si Gupta. Emang sih ya, dulu dia itu naksir berat sama si Jaya. Ketika si Jaya menikah dengan si Manas, hati Mahes pun hancur berkeping-keping dan dia memutuskan menjadi polisi biar bisa halo dek sama si Jaya suatu saat nanti. Tapi pas lagi ngobrol enak-enak, kita langsung memanggil si Mahes. Dia nggak suka adik iparnya ngobrol sama penyihir kegatelan. Mahes pun bilang kalau dia akan tinggal beberapa hari untuk ngurusin pernikahannya si Goli. Seketika, Reka, Susma dan si Jaya langsung jadi jiper. Mereka harus segera membuang tuh mayat si Gupta sebelum pernikahannya si Goli. Malam harinya mereka pun berniat membungkus jasad si Gupta dan membuangnya ke sungai. Tapi di saat itu Jaya bilang ke ibunya kalau dia tuh lagi butuh uang banyak, 550.000 rupiah. Kalau ada tolong pinjamkan dia. Ketika mau membahas uang itu untuk apaan, Susma berteriak kalau bibi Geta kembali ngechat. Intinya sih Geta meminta maaf dan meminta si Gupta untuk segera pulang. Ini pernikahan putrinya loh ya, masa masih mau ngambek? Lah malah ngakak semua ini. Jaya langsung protes lah. Mereka ini lagi dalam masalah besar loh ya. Kalau sampai mereka ketahuan, mereka semua akan dipenjara. Bisa-bisanya ketawa girang. Singkat cerita, mereka pun mencoba mengangkat si Gupta. Tapi karena badannya si Gupta itu sterk banget, mereka bertiga itu nggak ada yang kuat ngangkat tuh mayat. Ngehnya pas lagi diseret-seret, si Guptanya itu malah nguap. Kambing Gupta yang dikira udah mate ternyata cuman pingsan. Mana pules banget lagi pingsannya. Mengetahui Gupta belum mati, Reka itu malah jadi tambah panik. Lah kok iso? Seharusnya Reka kan seneng dong karena nggak akan dituduh jadi pembunuh. Reka bilang akan menjelaskan semuanya, tapi tolong bantu dia ngangkat tubuhnya si Gupta terlebih dahulu. Seketika Susma langsung teriak pas mengecek HP emaknya. Ternyata Gupta itu nggak datang sendiri, tapi emaknya lah yang mengundang si Gupta mampir ke rumahnya. Susma dan si Jaya pun meminta penjelasan sebenarnya apa yang terjadi. Dengan lebay dan mimpi-mimpi, Reka bilang kalau dia itu kesepian semenjak ayah mereka itu koid kesetrum 25 tahun yang lalu. Semua orang menganggap mereka itu jablay,
Tapi Reka itu nggak seperti itu. Jaya pun protes, yang mati kesetrum itu ayahku loh, bukan bapaknya si Susma. Kalau bapaknya mah, embuh siapa? Mungkin aja tukang susu keliling yang nggak sengaja nyulup-nyulup mamahnya. Karena anak-anaknya malah pada ribut sendiri-sendiri, Reka pun akhirnya jujur. Selama ini dia tuh sering nguntet uang dari toko miras. Sialnya, Gupta itu mengetahui hal itu dan berniat melaporkannya ke pemilik toko. Bingung kudu gimana, Reka mencoba mengajak si Gupta berbicara dengan cara memanggilnya ke rumah. Tapi Gupta itu malah salah mengartikan hal itu dan ingin ewek-ewek sama si Reka. Di saat itulah Reka nggak sengaja mendorong si Gupta dan malah nyusruk. Jaya nanya berapa uang yang dicuri sama emaknya itu. 550.000 rupiah. Lah kok sama persis sama yang lagi diputin sama si Jaya. Susma pun langsung menuduh emaknya kalau emaknya itu pasti keranjingan judol. Aslinya sih uang itu nggak hilang. Dia sudah menginvestasikan uang itu dan dalam 2 hari lagi uangnya akan berbalik 2 kali lipat. Permasalahannya gimana cara agar si Gupta ini tetap nggak sadarkan diri selama 2 hari, biar si Reka bisa mengembalikan uang yang dia tilap, sehingga si Gupta nggak punya alasan mengancamnya lagi. Jengkel sama tingkah laku emaknya, Jaya pun berniat pergi. Dia malas ngurusin emaknya yang barbar abis. Namun Reka memohon untuk kali ini aja bantu dia membereskan permasalahan ini. Karena nggak punya pilihan lain, ya udah deh, Jaya dan si Susma pun akan membantu. Keesokan paginya diperlihatkan si Goli dan si Susma ngobrol bareng di luar rumah. Susma ini lagi pengen ngorek informasi dari si Goli. Ngeliat Goli yang nongkrong bareng sama si Susma, Geta tuh nggak suka. Karena emang dari dulu Geta itu emang nggak suka dengan keluarga si Reka yang problematik. Mereka itu pembawa pengaruh buruk untuk lingkungan. Tapi tiba-tiba Gupta mengirim pesan ke Geta, yang intinya dia itu masih ngambek dan gak akan pulang selama beberapa hari. Ya si Geta panik lah, besok Goli itu akan menikah. Kalau nggak ada sosok bapaknya, pasti keluarga mereka akan malu. Karena hal itulah, Geta langsung pengen pergi ke kuil untuk meminta pundit ngasih jampe-jampe biar suaminya bisa cepat pulang. Nah sebelum lanjut, narator ngasih tahu dulu latar belakang si Susma. Kenapa dia bisa jadi cewek paling dibenci di komplek. Di awal karirnya pengen menjadi selebgram, Susma itu mengajak cowok paling cupu di komplek untuk tukeran iler selama 5 menit. Setelahnya, rekaman video itu pun langsung disebar ke internet berharap bisa viral. Sontak aja tuh mas-mas cupu langsung dikeplakin sama emaknya. Sedangkan videonya si Susma jadi viral. Karena hal itu jugalah banyak orang tua yang marah sama si Susma. Takut anak mereka jadi korban Susma selanjutnya. Dipimpin si Gupta, mereka membuat petisi agar si Susma diusir dari komplek. Ya udah, Reka pun mengiyakan. Tapi aslinya Susma itu cuma diungsikan sementara waktu di rumahnya si Jaya. Ngehenya, kebiasaan binalnya si Susma itu nggak hilang-hilang juga. Dia tuh malah sering mengajak kakak iparnya buat konten bareng. Pernah juga nih ya, di depan kancut yang lagi dijemur dan basah kuyup karena hujan, Jaya melihat adiknya yang malah mesra-mesraan bareng suaminya. Ya gitulah latar belakangnya si Susma. Kembali lagi ke rumah, biar si Gupta itu nggak bangun-bangun selama 2 hari, Jaya itu punya ide, ngasih Gupta obat batuk dengan dosis tinggi, biar dia tuh ngantuk terus. Sialnya, pas lagi nyekokin si Gupta, bibi Geta malah namu. Dia beralasan mau ngasih manisan ke keluarganya si Reka. Padahal aslinya cuma pengen ngecek suaminya itu ada di sana atau enggak. Geta juga pura-pura minta minum karena aus barusan dari kuil. Alah, padahal tinggal pulang aja kan deket. Nah di saat itulah dia naruh kelapa yang udah didoain di vas bunganya si Reka. Pandit kuil bilang kelapa itu harus ditaruh di rumah orang yang paling toksik. Dan orang itu adalah si Reka dan keluarganya. Nggak cuman itu, Geta juga pura-pura pengen boker di sana. Pokoknya maksa banget dah. Untung aja Goli datang dan bilang kalau calon mertuanya menelpon. Nah di rumah kita bilang ke Mahes kalau si Gupta pasti ada di rumah janda depan. Pas tadi dia namu, bau minyak kadalnya si Gupta kerasa banget. Cuman Gupta lah yang pakai minyak kadal yang baunya kayak bool kadal. Jelas Mahes nggak mau percaya begitu aja, karena dia tuh sadar benar kalau kakak iparnya itu sangat membenci si Reka dan keluarganya. Lagian ini bukan pertama kalinya Gupta kabur dari rumah pas lagi berantem. Tunggu aja lah, wis bentar lagi pasti tuh orang akan pulang dengan sendirinya. Karena terus ditekan, Mahes pun pengen mengeceknya sendiri biar kakak iparnya itu diem. Sialnya, pas lagi ngotong-ngotong tubuhnya si Gupta, Mahes malah muncul. Konsep ngumpet nggak gitu dong Susma. Jaya dengan pesonanya langsung mencoba mengulur waktu. Dia pun mengajak si Mahes untuk jalan keluar biar tubuh si Gupta bisa diumpetin. Nah di pinggir danau mereka berdua pun ngobrol. Intinya sih Mahes bilang kalau dia tuh masih menyukai si Jaya.
Itulah kenapa sampai sekarang dia tuh masih jomblo. Mahesh juga cerita kalau kakaknya itu lagi hilang entah kemana. Dari Mahesh juga lah Jaya bisa tahu kalau Gupta itu nggak sealim yang dipikirkan orang-orang. Dia itu pernah ketahuan selingkuh berkali-kali. Makanya kalau sekarang dia hilang, hal itu udah sering terjadi. Tiba-tiba Mas narator kembali muncul. Sekarang dia jelasin latar belakang si Jaya yang kelihatannya paling waras di antara emak dan adiknya. Walaupun kelihatannya kalem, ternyata enggak juga sih. 6 tahun yang lalu, Jaya itu dimintain tolong sama sahabatnya yang lagi mau dijodohin sama seorang cowok anak orang kaya, yang ternyata itu adalah Manas. Keluarga Manas sangat terobsesi dengan roti. Mereka pengen punya mantu yang pintar buat roti. Karena Jaya ini pintar masak roti, dia pun ngebantuin temennya itu. Namun Jaya tetaplah Jaya. Dia malah mencoba merayu si Manas. Bangkainya Manasnya juga celamitan. Dan akhirnya mereka pun kegep, lagi mesra-mesraan di dapur. Di luar dugaannya, emaknya si Manas yang mengetahui kalau si Jaya lah yang memasak roti yang enak itu, malah langsung membatalkan pertunangan itu dan menyuruh si Manas menikah aja dengan si Jaya. Itulah kenapa semua orang menganggap kalau keluarga mereka itu keluarga penyihir. Dari emak, anak pertama, anak kedua, semuanya tukang nikung laki orang. Di titik itu juga lah Mahesh menangis sendirian di tengah hujan karena si Jaya menikah dengan orang lain. Kasian. Nah, pas pulang, Jaya kaget parah karena Manas tahu-tahu udah ada di rumahnya. Karena pulang dianterin si Mahesh, Jaya pun memperkenalkan si Mahesh. Idi, diajak salaman gak mau, ngambek, sok keras. Lah, salamannya sambil gak mau nengok. Ini antara sokol atau takut ini mah. Jaya pun mengaku dia tuh baru aja pulang beli obat buat emaknya dan ketemu sama Mahesh di jalan. Nah, langsung melengos pergi. Lucu banget suaminya si Jaya. Di dalam rumah, Manas nanya ke Susma, kakaknya itu dari mana sama tuh polisi kumisan botak. Untung aja Susma yang asal nyablak bisa menebak dengan tepat kalau Jaya itu habis beli obat batuk. Manas juga nanya, katanya Reka itu sakit keras. Lah kok sehat bugar gini? Nggak mau kasusnya ketahuan, Reka pun pura-pura nangis bombay. Apa salahnya kalau putri-putrinya itu datang berkunjung? Kan dia kangen. Manas juga nggak pernah menjenguk ibu mertuanya. Kan Reka jadi kesepian. Ngeliat emak mertuanya yang mewek, Manas pun bilang dia tuh nggak masalah kalau Jaya di sini. Bahkan Manas juga akan tinggal nemenin Reka untuk sementara waktu. Laitan, malah nambah masalah ini mah. Pas Manas laporan ke orang tuanya mau nginep di rumahnya si Reka, emak anak ini pada nongol kepalanya. Mereka itu bingung gimana cara menyingkirkan si Manas yang nggak guna ini. Bener aja, semenjak Manas di sana, kerjaannya cuma makan, mabok, makan lagi, boker, sehingga membuat situasi jadi tambah kacau. Bahkan Manas yang mabok pengen masuk ke ruangan Gupta disimpan. Karena keributan itulah Gupta sempat siuman, tapi kembali bobok manis. Keesokan paginya dipelihatkan si Balbul yang beli mangga sambil nyedot genjos. Ngeliat itu Manas malah deketin dan minta nyedot bareng si Balbul. Di rumah dipelihatkan para cewek-cewek yang lagi kesusahan membuka pintu tempat Gupta dikurung. Bajila, bikin kaget aja. Ngehenya Manas itu malah ngasih tahu info penting kalau paman Gupta menghilang diculik. Semalam keluarganya itu ditelepon penculik dan meminta uang tebusan 550.000 rupiah. Di rumahnya si Gupta, Goli yang semalam terima telepon itu diinterogasi sama pamannya. Goli bilang kalau nanti malam uang itu harus ditaruh di atas tempat sampah. Goli juga nggak tahu siapa yang menelpon karena suaranya berat. Kita tentu aja nggak mau membayar. Gila aja suruh bayar uang tebusan sebanyak itu untuk suami yang sering kabur-kaburan. Tapi Goli langsung marah-marah. Sebentar lagi dia akan menikah. Kalau bapaknya nggak ada, dia akan sangat malu. Kita juga ikutan marah-marah ke Mahesh. Udah dibilangin suruh nyari kakaknya, Mahesh malah bilang entar. Sekarang beneran kan si Gupta diculik? Kita itu terang-terangan menuduh si Reka lah yang menculik si Gupta. Karena Reka itu terkenal sebagai cewek pemangsa laki orang. Iyalah, laki tegang-tegangnya Balbul malah giting. Wah, anak bangke. Nah, kembali lagi narator muncul. Sekarang dia menceritakan latar belakang kenapa Reka sangat dibenci sebagai cewek tukang nikung laki orang. Sadar udah nggak punya suami, Reka mencoba berbagai macam cara untuk bertahan hidup dan menghidupi kedua putrinya. Reka pernah menjadi supplier lingerie ilegal dari Cina. Bahkan ada rumor kalau lingerie itu cuma kedok karena bisnis aslinya adalah narkoba. Targetnya adalah pemuda tanggung, suami orang, dan para duda. Reka juga pernah membuka warnet terselubung. Dari luar cuma kayak warnet biasa, tapi di dalam dia menyediakan video unyil ewek-ewek yang di zaman itu susah banget diaksesnya, nggak kayak sekarang. Dirumorkan juga Reka itu sering menggait para cowok-cowok untuk diporotin. Setelah habis uangnya, Reka akan membunuh cowok-cowok malang itu dan dikubur di taman bunganya. Nah, di meja makan, suasana pun semakin menjadi tegang. Mereka bertiga saling salah-salahan dan mencurigai siapa yang meminta uang tebusan ke keluarganya si Gupta.
Gara-gara uang tebusan itu, mereka bisa ketahuan kalau mereka lah yang menyekap si Gupta. Alhasil mereka pun malah saling ribut. Gara-gara ribut itu juga lah, mereka malah mengutarakan semua unek-unek mereka kalau mereka itu nggak nyaman berada di keluarga ini. Mereka itu terkenal sebagai cewek penggoda laki orang. Susma yang terang-terangan nyimpan nomor Manas dengan sebutan sayang. Dan Jaya apaan ya? Ini cewek underground banget sih. Nggak kelihatan nakalnya tapi diam-diam mak jelek. Jengkel dengan keributan itu, Reka yang kena jus tomat meledak, langsung mengancam pakai pisau. Sebelum mereka membebaskan si Gupta, nggak ada yang boleh pergi dari sini. Kalau dia masuk penjara, Susma dan si Jaya juga akan ikut masuk penjara. Di lain sisi, Mahes mencoba mengecek CCTV komplek untuk melihat pergerakan kakaknya. Tapi udah dicek berkali-kali, nggak ada tanda-tanda kalau Gupta itu diculik. Seketika, polisi ngantukan langsung melek matanya pas ngeliat Jaya datang ke sana. Jaya datang untuk mencari informasi siapakah yang meminta uang tebusan si Gupta. Yah gimana ya, Mahes yang cinta buta sama si Jaya langsung jeplak lah kalau kemungkinan penculik dan kakaknya itu masih berada di komplek ini. Karena dari rekaman CCTV tidak diperlihatkan sosok kakaknya keluar dari komplek. Malam harinya, Geta dan Goli pun pergi membawa uang tebusan, sedangkan di dekat TKP, Mahes sudah standby memantau. Di malam itu juga, Reka keluar rumah secara mengendap-endap. Jaya yang masih curiga sama emaknya langsung membuntutinya. Susma yang lihat kakaknya juga cabut, gak mau kalah, dia juga ngintilin emak dan kakaknya itu. Ternyata Reka itu mendatangi toko miras tempat dia bekerja. Setelah mereka bertiga masuk ke dalam, ada satu orang lagi yang dodok-dodok. Seorang bapak-bapak tua yang bernama Chandan Trivedi. Akhirnya Reka ngasih tahu kalau Chandan inilah ayah kandung si Susma. Ceng. Susma langsung kaget karena inilah pertama kalinya dia tahu sosok ayah kandungnya itu. Flashback lagi dah. Beberapa hari setelah Sukumaran mati kesetrum, mereka berkenalan dengan si Chandan. Di malam yang dingin, mereka pun melakukan sesuatu yang seru. Habis itu, Reka pun tekdung deh. Reka menjelaskan kalau Chandan itu agen rahasia pemerintah, setara sama Kabir, Patan, Tiger, dan yang terbaru adalah Sita dan Durga dari film Alpha. Yang belum nonton film Alpha, linknya Om taruh di deskripsi ya. Ternyata kedatangan Chandan ke sana ingin mengambil sisa uang yang belum diserahkan sama si Reka. Reka bilang kalau uang 550.000 rupiah yang dia tilep lagi diinvestasikan sama si Chandan. Beberapa hari lagi uang itu akan beranak pinak. Lah, jelas saja Jaya langsung sewot lah dan menuduh kalau Chandan lah yang meminta uang tebusan si Gupta. Di lain tempat dipelihatkan si Mahes yang dibangunin sama kakak iparnya. Oi, jangan molor, jagain uangku ya. Sedangkan si Goli langsung menaruh uang itu di atas kotak sampah. Kembali lagi ke keluarga Koplak. Pas dituduh sebagai peminta uang tebusan dan diancam akan dilaporin ke polisi, Chandan tiba-tiba emosi. Dia tuh sama sekali nggak tahu mengenai soal uang tebusan. Chandan itu malah keceplosan kalau dia itu emang penipu, tapi dia nggak pernah menculik orang. Ketahuan deh, Chandan ini bukanlah agen rahasia. Dia menghilang selama ini karena dia itu lagi di penjara. Sekarang dia mau mengambil uangnya si Reka untuk kabur ke luar negeri. Bahkan Chandan menyandra si Susma dan akan membunuh darah dagingnya sendiri kalau uang di tas itu nggak diserahkan ke dia. Dengan berat hati, Reka meminta si Jaya menyerahkan uang itu demi keselamatannya si Susma. Habis itu, Chandan pun kabur deh. Di lain sisi, Mahes yang katanya polisi hebat malah molor pas menjalankan misi. Alhasil, uang tebusan di atas kotak sampah tinggal tasnya doang. Uangnya udah lenyap di gondol kucing ireng. Sepulangnya ke rumah, semua orang membisu karena nggak tahu harus apa lagi. Semua harapan mereka sudah sirna. Susma yang paling kecewa karena punya bapak bangke malah berniat melepaskan si Gupta. Seenggaknya mereka nggak akan dipenjara lama banget kalau Gupta dibebaskan. Susma yang emosi juga menyalahkan ibunya. Apakah ibunya tuh nggak pernah mikir lebih baik dia tuh nggak pernah dilahirkan aja kalau ujung-ujungnya kayak gini. Pas lagi ribut-ributnya itu, Gupta malah siuman yang membuat cewek-cewek ini jadi ketakutan. Nggak punya pilihan lain, mereka mencoba menahan si Gupta. Tapi ini orang tenaganya kayak kuda, kuat banget. Nggak punya pilihan lain, Jaya malah ngelempar kelapa jampi-jampi yang sebelumnya ditaruh kita di dalam vas. Dan si Gupta pun langsung pingsan deh. Sialnya, Manas itu malah kebangun karena mendengar keributan tadi. Manas yang mendengar suara cowok langsung curiga dan menuduh si Jaya lagi main edan sama cowok lain. Bangkainya, Manas ini malah menghina-hina si Jaya sebagai istri nggak guna, nggak bisa ngasih anak dan lain-lain. Di titik itulah Jaya langsung meledak. Jaya itu udah nggak kuat lagi menanggung semua ini. Dia langsung mengusir si Manas. Jaya sudah nggak mau menjadi istrinya si Manas. Dia juga mencurahkan semua unek-uneknya.
Selama menjadi istrinya si Manas, dia itu nggak beda seperti kacang belaka. Jaya juga ngasih tahu kalau yang nggak bisa ngasih anak itu bukanlah dia, tapi si Manas. Manas itu impoten, totoknya kecil, dan yang paling penting, pejunya itu lemah. Manas yang sebelumnya superior, seketika langsung ciut kayak tikus nying-nying. Intinya sih Jaya minta cerai, titik. Nah, di dalam, Jaya langsung makan opor ayam dengan lahap. Kepribadiannya berubah drastis. Dengan tenang, Jaya berkata kalau mereka harus menyingkirkan tubuh Gupta secepatnya. Walaupun Gupta masih hidup, Gupta akan tetap mereka buang ke sungai untuk menghilangkan jejak. Setelah itu, Jaya tidak ingin bertemu dengan ibu dan adiknya lagi selamanya. Anggap saja hubungan mereka telah berakhir di sini. Sontak, Reka dan si Susma pun langsung terdiam. Sialnya, pas pagi harinya, Gupta itu berhasil meloloskan diri dan kembali ke rumah. Di rumah, Mahes mencoba mengecek si Gupta, tapi nggak ada respon sama sekali. Kayaknya nih orang gagal otak deh, dilempar kelapa sama kejedot lemari. Berkali-kali kita bilang kalau ini pasti ulah penyihir si Reka, tapi Mahes nggak mau percaya. Mahes aslinya nggak mau percaya begitu aja, tapi sumpelan di mulut kakaknya itu adalah kutang gede milik si Reka. Nggak lama kemudian, Gupta menelpon si Reka. Gupta bilang kalau hidup Reka dan keluarganya di ujung tanduk. Gupta itu pura-pura ngah-ngoh di depan keluarganya. Tapi bukti kutangnya si Reka yang menjadi sumpelan mulut udah nggak bisa dibantah lagi. Selama ini Gupta sadar dengan apa yang dilakukan oleh Reka dan anak-anaknya. Ternyata sosok alim dan baik hati si Gupta hanyalah kedok semata. Intinya sih Gupta ingin Reka menyerahkan rumahnya. Kalau enggak, Reka dan putri-putrinya akan dipenjara dengan kasus penggelapan uang toko miras, penculikan, dan percobaan pembunuhan. Reka pun memohon-mohon, tolong jangan ambil rumah ini. Inilah satu-satunya harta milik Reka yang bisa dia wariskan ke putri-putrinya. Tapi Gupta mah nggak peduli. Apakah si Reka ingin kejadian dulu terulang kembali? Akhirnya, fakta-fakta mengejutkan pun mulai muncul. Dulu pas Reka membuat warnet, tiba-tiba ada orang-orang beringas yang menyerang warnetnya. Orang-orang itu dihasut kalau Reka membuka warnet esek-esek. Padahal aslinya, Reka itu membuka warnet selayaknya warnet biasa. Dengan beringas, orang-orang itu menghancurkan rumah. Reka yang ketakutan mencoba tenang agar Jaya dan si Susma tidak ketakutan. Dia pun mengajak putri-putrinya untuk main ular tangga. Seenggaknya, biar fokus mereka bisa teralihkan. Dan plot twistnya, yang menghasut orang-orang beringas itu adalah si Gupta. Nggak cuman itu, sebelumnya narator cerita kalau Reka lah yang kegatelan karena selalu menggoda si Gupta. Tapi faktanya kebalikannya. Gupta lah yang mencoba merayu si Reka berkali-kali. Karena Reka tidak merespon, Gupta itu menyebarkan rumor kalau Reka itu cewek nakal yang suka godain cowok. Nah, pas keluarganya si Gupta pergi ke acara pernikahannya si Goli, Reka menyuruh semua putri-putrinya untuk kabur. Biar dia saja yang menanggung semua ini. Tapi Jaya nggak mau pergi, dia langsung mengajak ibu dan adiknya main ular tangga. Ibunya sangat malu karena menjadi ibu yang gagal untuk Jaya dan si Susma. Gara-gara dia jugalah Susma dan Jaya dicap jelek di lingkungan sekitar. Seakan-akan mereka sudah tidak punya harga dirinya lagi. Kenapa selama ini Reka diam saja walaupun sudah difitnah dengan kejam? Reka itu hanya ingin membesarkan Jaya dan si Susma dengan sebaik mungkin. Biarlah dia yang menanggung semua kebencian orang. Gara-gara omongan ibunya itu, Jaya pun punya ide agar rumah ini tetap bisa menjadi milik mereka. Singkat cerita, Jaya mendatangi rumahnya si Gupta dan mengundangnya untuk berbicara di rumahnya. Ketika Gupta sampai, mereka bertiga udah pakai baju haram semok badai. Mereka ingin membuat kesepakatan dengan Gupta. Mereka rela menjadi budak ewek-eweknya si Gupta asalkan rumah ini tidak disita. Gupta yang aslinya bangke langsung memanfaatkan situasi ini. Namun Gupta memperingatkan kalau mereka berani macam-macam, Mahes akan langsung menangkap mereka bertiga. Singkatin aja deh ya, mereka berempat pun joget-joget dengan erotis. Sampai di titik Geta dan Mahes dikirimin video. Ternyata dari tadi adegan mesum mereka itu direkam oleh si Susma. Gupta yang sadar akan hal itu langsung pengen merebut HP-nya si Susma, tapi dia malah kegeledak. Gak lama kemudian Geta juga datang. Geta ngamuk parah, anaknya nikah, suaminya malah main gila di rumah janda. Susma akhirnya mengancam kalau Gupta berani macam-macam dan tetap ingin menyita rumah ini, video itu akan mereka sebar ke internet biar viral aja sekalian. Tapi Gupta nggak mau, rumah ini akan tetap dia sita. Sejak awal, Reka lah yang menjebaknya. Nah, karena semua udah pada kumpul, Reka menceritakan fakta sebenarnya di malam itu. Reka memang mengundang Gupta ke rumah ini, tapi niatnya hanya ingin meminta keringanan waktu untuk mengembalikan uang yang dia colong dari toko Ciu. Namun Gupta malah langsung ingin memperkaosnya.
karena menganggap si Reka sebagai cewek murahan. Karena terlalu nafsu dan Reka yang meronta-ronta, Gupta itu nggak sengaja kegeledak sendiri dan kepalanya kejedot lemari. Sambil menangis, Reka bilang dia itu sangat takut. Selama ini dia dianggap sebagai cewek jahat. Dia nggak bisa membela diri karena semua orang mengecapnya sebagai cewek nakal. Padahal Reka hanya ingin hidup normal, menghidupi kedua putrinya yang dia sayangi. Ngeheknya, Gupta itu nggak peduli. Dia meminta Geta memanggil Mahes agar dia menangkap mereka semua. Tapi Geta meminta suaminya untuk pulang aja. Kalau video itu viral, keluarga mereka lah yang akan malu. Ngeheknya, Gupta itu tetap aja begedut nggak mau. Kalau video itu disebar, kehormatan mereka juga akan tercoreng. Jadi mereka nggak akan berani menyebar tuh video. Mendengar itu, Jaya, Susma, dan Reka malah ketawa ngakak sambil nangis. Kehormatan mana lagi yang harus mereka jaga? Semua orang sudah menganggap mereka itu sebagai cewek busuk. Framing dari Gupta lah yang menciptakan mereka menjadi seperti sekarang. Alhasil, Geta pun langsung menyeret suaminya untuk pulang. Nah, di depan, Mahes sudah menunggu. Dia sudah mendengar semuanya. Mahes juga bertanya, apakah benar kakaknya inilah yang membuat framing keluarga Reka menjadi buruk. Selama ini, Mahes selalu menghormati kakaknya. Tapi hal itu berakhir di sini. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, terus yang minta uang tebusan siapa dong? Plot twistnya, yang minta uang tebusan itu adalah si Goli. Dia sengaja meminta uang tebusan untuk menggapai mimpinya menjadi penyanyi terkenal. Goli juga kabur dari pernikahannya demi bisa ikut audisi Indian Idol. Dan tamat deh. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian mau lihat film fullnya, nonton di Netflix ya. Kalau kalian suka dengan film ini, silahkan di like, komen, dan share. Jangan lupa di hype dan di subscribe. Kalau ada yang mau support Om, juga bisa dengan super thanks. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Birmilatin.